aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya, alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada kawan-kawan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Tralala, trilili, bandai sekali, sangat-sangat bandai. Saya jadi keinget acara tahun 90-an kalau nggak salah ingat. Nah, itu sebuah acara yang dipandu oleh Bang Indra Bekti. Seingat saya itu sama Agnes Monica. Masih ditulis Monica gitu. Kalau sekarang kan Agnes Mo. Itu sangat-sangat apa ya? Menurut saya acaranya sangat asik sih. Ceria, bersemangat, ya toh? Luar biasa sekali Bang Indra Bekti. Ipek. Ipek. Nah, tapi bukan Ubek, Ipek gitu. Luar biasa. Tapi ada berita yang kurang apa ya? Ada yang beliau sedang ada ujian. Ujian berupa kecelakaan, terus jatuh, pingsan, dan terjadi pendarahan otak. Nah, itu dia. Sebenarnya kita apa ya? Turut sedih juga sih dengan apa yang Bang Indra alami gitu kan, kejadian itu, kecelakaan itu gitu kan. Tapi belum begitu lama setelah kejadian, otomatis kan ada pertolongan pertama, dibawa ke rumah sakit gitu. Itu belum apa ya, belum muncul menyeruak di publik secara bombastis gitu. Baru setelah istri Bang Ibek itu, istri Bang Indra Bekti itu menyatakan open donasi. Nah, disitulah hiruk pikuk itu terjadi gitu. Sakit, masuk rumah sakit baru 4 hari, kok sudah open donasi gitu. Kan wanjai menurut saya itu kan. Padahal Bang Indra Bekti itu berkarir itu sejak usia muda itu, sejak muda belia, atau mungkin masih anak-anak ya, umur belasan gitu, Bang Ibek itu tadi. Dan kerjaannya itu banyak gitu, ada iklan-iklan, terus acara-acara. Kalau acara yang kental di ingatan saya itu tadi, Tralala Trilili itu tadi, bersama Agnes Monica pada saat itu. Nah itu, dan ketika acara itu berakhir, bukan berarti Bang Indra itu terus sepi job, itu enggak gitu. Karena Bang Indra itu setelah acara itu ada yang lainnya gitu. Ada iklan Suzuki, saya ingat itu waktu sama almarhum Om Basuki. Om Basuki itu si gesit irit, nah itu sampai motornya sekarang udah nggak produksi juga itu. Motor smash, si gesit irit itu. Iklannya banyak sekali gitu. Terus belum lagi, Bang Indra Bekti itu dulu punya grup band juga, namanya FBI. Saya mensinyalir I-nya itu Indra Bekti itu, I-nya itu Indra Bekti. Jadi grupnya itu FBI. Kalau lagunya sih saya agak lupa. Cuma stylenya dia kayak detektif itu, biar sama dengan namanya FBI kali ya. Tapi saya yang ingat dan kental itu adalah ketika Bang Indra Bekti itu nyanyi sama Mbak Dewi. Mbak Dewi pada saat itu kan produktif sekali. Nah itu dia nyanyi lagunya itu yang gini nih. Wis. Kok gitu sih? Lo kok marah? Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Wah, itu lagunya saya lumayan suka itu. Dengan video klipnya ada anak-anak kecil gitu dengan gaya punk dan sebagainya seperti itu. Nah itu dari kerjaan-kerjaan beliau gitu kan, banyak sekali. Terus dari hasil kerja keras, terus kerjanya itu kerja cerdas, dan di tempat yang entertainment itu menurut saya
basah lah ya. Nah, basah gitu. Di tempat yang basah itu otomatis duitnya nggak receh dong gitu. Beda dengan maaf kata pekerja keras yang lainnya. Kalau cuma kerja keras, bukan maksud kita merendahkan, tapi banyak pekerja keras itu yang nggak kaya-kaya gitu loh. Banyak sekali. Bukan berarti kita meremehkan, karena semua pekerjaan itu adalah bagus. Selama pekerjaan itu halal, itu bagus. Panjang sekali pokoknya. Nah, berawal dari situ, jadi kalau dengan kerja keras selama ini, sejak dulu selalu produktif gitu kan, menurut saya, ingat saya itu Bang Indra Bekti itu nggak pernah tenggelam sama sekali, itu nggak. Selalu ada aja kerjaannya gitu kan. Dari situ beliau pasti punya aset, punya kekayaan dong gitu. Itu yang kemarin mencuat itu Hyundai H1 H1 Royal, karena Hyundai sendiri kan serisnya banyak dan yang tertinggi itu yang Royal gitu, harganya ratusan juta lah gitu. Terus ada lagi aset beliau itu rumah. Rumah yang beli waktu awal pernikahan. Itu sekitar tahun berapa ya pernikahan itu? Saya kayak jadi biang gosip gitu ya. Panjang sekali gitu kan. Itu sekitar tahun 2012-an menurut saya. Itu seharga 2M. 2M. Sementara sekarang kan tahun 2023 kalau sekarang ini. Kurun waktu yang rentang segitu, itu otomatis nilai tanah kan naik. Jadi harganya sekarang sudah berkali lipat dong tentunya gitu kan. Nah itu. Terus lagi Bang Indra itu kan punya banyak usaha tuh. Ada Indra Bekti Mill. Nah, di sana ada produk andalannya adalah nasi liwet rendang paru. Nah itu. Dan harga jualnya itu juga nggak mahal sih, 27 ribuan setengah gitu. Untuk ukuran di wilayah sana, wilayah sana sekitaran ibu kota besar, itu kan masih terjangkau gitu. Dan itu masih berjalan sampai saat ini. Karena yang berkaitan dengan perut, apalagi dengan harga yang segitu, dan itu makanan berat kan, kalau nasi liwet itu kan makanan berat gitu. Itu pasti sangat seperti pondasi ya. Masalah perut masalah besar. Jadi itu berjalan sampai sekarang gitu. Kalau nggak menguntungkan pasti kan sudah gulung tikar dari dulu gitu kan. Nah itu terus ada lagi Ibek Entertainment. Nah itu juga yang dirikan Bang Indra itu tahun 2005. Jadi sangat-sangat wanjai sekali, kreatif, terus inovatif juga. Nah, gitu kan. Nah, yang dinaungi Ibek Entertainment itu salah satunya adalah CJR, Cowboy Junior itu. Terus Fitri Tropika yang dulu juga kenceng itu kerjaannya gitu. CJR sendiri dulu juga kenceng. Terus almarhum Hercules itu juga di bawah naungan Ibek Entertainment itu waktu itu. Dan tentu saja Bang Indra sendiri di situ dong. Masa yang pendirinya yang punya nggak di situ? Kan jadi kayak janggal gitulah gitu. Nah, terus ada lagi itu Papi Academy. Wes, wanjai. Papi Academy. Nah, itu di mana anak-anak itu bisa belajar vokal, piano, acting gitu kan. Itu di situ masih berjalan sampai sekarang. Itu sampai sekarang masih berjalan, dan menurut saya itu termasuk sumber-sumber rezekinya Bang Indra Bekti gitu kan. Terus YouTube-nya sendiri juga, YouTube-nya itu 130-an ribu. Nah, kalau YouTube kan kita tahu kayak jadi semacam rahasia umum lah ya, bahwa dari YouTube itu kadang ada juga mengalir cuan seperti itu. Nah, yang nggak kalah wanjanya lagi adalah usaha Bang Indra Bekti itu di travel umroh. Nah, menurut saya ini sangat wanjai sekali gitu. Peluangnya keren gitu loh. Peluangnya wanjai. Dari dua sisi itu juga
cuan. Dari sisi ibadah itu sudah pasti jelas dong gitu kan. Dari sisi cuan itu juga otomatis gitu loh. Nah, ini peluangnya kan besar. Secara umat Islam di Indonesia adalah terbesar di dunia. Seingat saya, setahu saya seperti itu. Terbesar di dunia itu. Dan di mana salah satu cita-cita keinginan umat Islam adalah beribadah di tanah suci di Mekah dan Madinah. Kebanyakan kan apa tuh pengen ibadah haji gitu. Kalau misalnya apa itu kemampuannya belum mampu untuk beribadah haji, kan umroh itu juga bisa. Nah itu makanya itu peluangnya sangat wanjai sekali gitu menurut saya gitu kan. Itu umroh sangat luar biasa. Kalau haji itu kan cuma setahun sekali, waktunya ditentukan. Kalau umroh itu sepanjang tahun itu boleh gitu loh, umroh. Jadi umroh itu setiap waktu pemberangkatan itu nggak masalah gitu loh, kecuali pas musim haji. Nah itu nggak ada umroh, umrohnya berhenti dulu untuk ibadah haji. Tapi kan itu untuk apa ya, cuma waktu musim haji aja umrohnya itu berhenti gitu kan. Selain itu mau tiap bulan memberangkatkan, tiap 2 bulan memberangkatkan gitu, terserah gitu loh. Terserah dari pihak travel dan yang pasti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Dan selain itu ada aset lagi yang saya ingat itu adalah mas kawin. Maharnya Bang Indra Bekti waktu nikah diserahkan itu adalah 10 dinar emas. Nah, itu. Di video itu juga dikatakan Bang Ibek itu ini bisa dijual ketika terjadi apa-apa gitu. Tapi jangan sampai gitu kan. Semoga nggak terjadi apa-apa gitu. Semoga nggak terjadi apa-apa, jadi aman. Tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu kan. Ini ada kejadian ini gitu. Nah, itu wajar dong ketika Bang Ibek yang dari dulu itu bekerja keras di tempat yang basah menurut saya gitu kan. Itu punya aset dan segala macam, itu wajar gitu. Nah, sementara dengan cobaan yang apa ya? Yang sama beratnya gitu. Taruh kata misalnya Mbak Denada juga diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu anaknya sakit. Mbak Denada itu toh ingat saya itu berobat ke Australia juga, Singapura dia ke Singapura itu lama. Dan Mbak Denada itu nggak serta-merta terus open donasi, Denada terus donasi, open donasi gitu loh. Itu kita salut perjuangan seorang ibu gitu kan. Seingat saya itu rumahnya sebagian dijual, karena kayaknya rumahnya lebih dari satu, ingat saya itu dijual, terus mobilnya itu dijual, sehingga Mbak Denada itu pinjem mobil ibunya gitu. Dan berpasrah sekali itu Mbak Denada itu, aset-asetnya dijual itu. Terus ada lagi selain Mbak Denada itu Mas Olga Saputra, itu juga gitu. Beliau juga sakit dan kurun waktunya cukup lama juga itu di Australia, di Singapura juga, seingat saya. Itu juga aset-asetnya itu dijual. Nah, terus ada lagi itu juga nggak open donasi gitu loh. Terus ada lagi Mbak Julia Perez, itu juga gitu. Aset-asetnya itu dijual gitu. Nah, terus Pak Oga yang baru-baru kan Pak Oga. Kalau generasi yang 90-an, 80-an itu pasti tahu Pak Oga itu. Pak Oga itu yang di serial Si Unyil. Nah, itu Pak Oga juga tidak open donasi gitu loh. Nah, terus dari open donasi itu istrinya Bang Ibek itu, Bang Indra Bekti itu, netizen kan banyak sekali komentarnya gitu kan. Ada yang bilang, wah takut miskin gitu. Ada yang banyak sekali. Nah, kemungkinan itu sebuah jalan menuju kesadaran atau gimana, tapi
setelah itu Mbak istrinya Mas Ibek itu menjual asetnya, menjual perhiasan dan tas brandednya. Kalau tas-tas saya itu ya nggak laku lah, tasnya karena nggak branded gitu kan, itu nggak laku. Nah ini terus besar kemungkinan, tapi ya alhamdulillah itu hikmahnya sih ya, itu terus menjual asetnya, perhiasannya, tas brandednya itu. Dan di instastory istrinya Bang Ibek itu juga kayak ngasih keterangan setelah menjual tas brandednya itu sold gitu. Terima kasih kalian yang terbaik, berjuang demi kesehatan, demi suami tercinta gitu kan, semangat sehat. Nah itu kan kita jatuhnya beda gitu loh. Awal-awal kita awal-awal tadi mungkin saya juga gemes banget gitu loh sama istri Bang Ibek itu gitu. Tapi pada kesininya mungkin sebuah proses, karena hidup itu berproses kan. Nah itu dengan komen-komen netizen akhirnya ada perubahan di mbaknya itu, istrinya Mas Indra Bekti. Nah yang menggelitik lagi juga adalah komen netizen itu, ya kalau nggak mampu pakai anu aja, pakai BPJS itu. Dan ternyata Bang Indra Bekti itu pernah jadi bintang iklan atau mungkin brand ambassador mungkin ya, tentang BPJS itu. Ternyata ada gitu. Masa sekelas Indra Bekti nggak ada asuransi kan? Nah itu kan kayak gimana gitu. Asuransi ya, bukan kucing ransi, tapi asuransi. Nah itu kan banjai sekali kalau kucing ransi, karena itu nggak ada gitu kan. Nah dengan hal yang dilakukan oleh Mbak Dila, oh ya ingat saya Mbak Dila itu, Mbak Dila istrinya Bang Indra Bekti itu, kita jadi terketuk hati juga gitu. Saya juga mendoakan kesembuhan Bang Indra Bekti. Semoga diberi kelancaran semua proses tahapan operasi-operasinya, karena beliau Bang Indra Bekti kan kecelakaan terjadi pendarahan otak. Nah itu semoga operasi-operasinya itu berjalan dengan lancar sehingga Bang Indra Bekti itu bisa sehat dan berkarya lagi gitu. Jadi luar biasa sekali. Itu ada pelajaran juga ya bagi kita semua gitu loh. Agar agar kita tetap waspada, jaga kesehatan, terus jaga aset juga, agar ketika terjadi apa-apa itu kita tidak terwanjai-wanjai gitu. Sampai ketemu lagi. Oke, berjuang itu keharusan, ya ta? Tapi kebalik. Berusaha itu sebuah keharusan. Kalau kok jadi ruwet ini ya? Mungkin karena nggak ada minum ini saya jadi ruwet. Pokoknya sehat selalu, semangat buat Bang Ibek, Bang Indra Bekti, semoga sehat kembali dan kembali berkarya. Salam Wanjai.